Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri undangan Bumara ini dalam keadaan bermakan sehat, kemudian dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Mana kawan nanti untuk pelaksanaan nanti sebelumnya kita serahkan pada Bu Mareni, kita hanya mendukung dengan harapan nanti bisa memberikan hasil terbaik buat Bu Mareni. Kemudian nanti untuk besok kita sama Bu Eni ya, dengan harapan kita dapat konsumsi lagi. Betul tuh ya Bapak-Bapak ya. Maka karena waktu sudah siang, maka untuk acara pada siang ini silakan dibuka. Selanjutnya kami silakan pada Bu Mareni sepenuhnya. Jadi mohon bantuan Bu Ani untuk ikut membantu. Ya, mohon telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat, tepuk jari dulu aja ya. Kita mulai yuk. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua, 1, 2, 3, Istiqlal luar biasa. Yes. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan pembiasaan atau proses yang baik. Proses pembiasaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif di sekolah cukup beragam, salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa. Beberapa program atau budaya sekolah seperti Sekolah Adiwiyata, program literasi untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa, program kantin kejujuran untuk menumbuhkan sikap jujur, dan lainnya. Bahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis serta mandiri. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak, dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja tetapi berdampak positif pada masyarakat. Adapun berikut ini merupakan tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yaitu 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama.
Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi karakter. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini, cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman. 3. Kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sehat antar manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang di mana kejujuran mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanamkan sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki seseorang. 4. Religius. Dengan menanamkan karakter religius sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagamaan pada siswa. Upaya penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak, mereka ada di tahapan meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru sangatlah penting di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan bersifat religius. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 5. Kepedulian. Sikap peduli adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. 6. Sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia atau WNI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama dan suku. Contoh hal yang bisa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. 7. Sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera dan menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini seperti budaya sekolah adiwiyata, budaya literasi dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas, tetapi berkarakter baik. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.
Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar.
Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Lanjut ya Bapak Ibu terkait dengan penyebaran diseminasi penerapan budaya positif. Untuk penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu guru sudah diterapkan belum ini? Sudah. Alhamdulillah sudah diterapkan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Untuk budaya positif sendiri terkait dengan budaya positif yaitu kebiasaan yang sering berkembang yang ada di lingkungan sekolah, terutama di sekolah SMP kita, SMP Negeri 1 Karanggede terkait dengan budaya positif. Kemudian lanjut terkait dengan tujuan pendidikan menurut KHD. Kalau tujuan pendidikan menurut KHD itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya kalau di anak-anak nanti kalau sudah lulus dari sekolah itu maksudnya bisa digunakan atau bisa bermanfaat ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu yang namanya pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku terkait dengan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi maksudnya di sini terkait dengan kodrat anak itu berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Kalau zaman pada saat Bapak Ibu guru mungkin belum mengenal yang namanya HP. Tapi kalau sekarang kan sudah mengenal yang namanya HP. Makanya apa? Terkait dengan pembelajaran anak-anak zaman sekarang itu sudah menggunakan yang namanya HP. Karena apa? Mengikuti kodrat perkembangan zaman. Sesuai dengan kodrat anak, kekuatan kodrat anak itu terkait dengan tujuan pendidikan menurut KHD yang slogannya atau jargon dari KHD itu tuturi ing ngarsa sung tulodo ing madya wangun karsa tuturi handa yani. Ini Bapak Ibu terkait dengan tujuan pendidikan KHD. Lanjut budaya positif tadi sudah. Untuk konsep inti budaya positif nanti ada beberapa. Yang pertama perubahan paradigma, kedua disiplin positif, tiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, tujuh segitiga restitusi. Mungkin dari beberapa konsep inti budaya positif ada yang sudah berkembang di sekolah kita ini, adakah atau belum sama sekali dari ketujuh ini mungkin? Sudah. Kira-kira berapa Bapak Ibu yang sudah berkembang di SMP kita ini? 2. Wah, banyak. Semua sudah berkembang. Alhamdulillah luar biasa ternyata untuk SMP 1 Karanggede kalau sudah terkait dengan konsep inti budaya positif sudah berkembang semuanya. Kita lanjut. Untuk perubahan paradigma terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu nanti intinya di situ nanti terkait dengan profil pelajar Pancasila di mana nanti ada 6 komponen. 1 itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian 2 berpendidikan global. 3 bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ini ya. Kemudian nanti dilanjutkan adanya P5 dan lain sebagainya yang sering dipraktekkan oleh anak-anak yang kelas 7 dan 8 kalau di SMP sini. SMP 1 Karanggede. Kemudian lanjut yang pertama tadi perubahan paradigma. Untuk perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan
kritik dan membuat orang merasa bermasalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi untuk orang dewasa itu biasanya memaksa, kamu harus bisa, kamu harus tahu, kamu harus ini. Ternyata tidak boleh dilakukan terkait dengan perubahan paradigma ini, Bapak Ibu. Lanjut, disiplin positif. Kira-kira apa makna disiplin positif? Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau membantu terkait dengan makna disiplin positif. Kira-kira maknanya apa? Mungkin Pak Pai mau membantu terkait dengan makna disiplin. Nyoba mengartikan makna disiplin positif. Ayo, maju. Makna disiplin positif karena kita sebagai pendidik, kita berupaya untuk menjadikan anak didik kita ini menjadi sadar akan patuh, taat, takut kepada aturan yang diembannya. Jadi membuat sadar bahwa anak ini patuh bukan karena hukuman dan bukan karena hadiah. Jadi murni dari nilai budi pekerti atau ketaatan anak. Misalnya sebetulnya sekolah kita sudah melakukan tiap hari Senin itu dilapalkan, itu merupakan contoh disiplin positif. Contoh 1, membuat berketuhanan yang Maha Esa. Artinya anak-anak dituntut beribadah tanpa Pak Agus ngoyak-ngoyak lewat pengeras suara, kudu konsolat. Anak-anak sudah sadar dengan sendirinya sholat. Yang kedua, janji siswa tiap hari Senin itu adalah taat kepada Bapak Ibu guru. Jadi sudah sadar dengan sendirinya anak-anak itu patuh apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, membuat lingkungan bersih. Ini merupakan cermin budaya disiplin positif bagi anak, bagaimana untuk menciptakan lingkungan itu menjadi pendukung pembelajaran. Misalnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa menimbulkan horeg ataupun yang lainnya. Semuanya saya rasa sudah bagus terkait dengan jawaban makna disiplin positif, tapi berdasarkan ini kita lihat aja terkait dengan disiplin positif bahwa yang namanya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Maksudnya di sini belajar itu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini, seperti yang dikatakan Pak Paiman tadi. Jadi berdasarkan apa yang diyakini. Oh, saya itu percaya bahwa Tuhan itu satu, kita harus melaksanakan perintah dan melaksanakan kewajibannya, harus sholat misalkan. Itu kan berdasarkan apa, terkait dengan sesuatu yang diyakini, yakin bahwa kita itu punya agama, kita harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya kira tidak hanya di agama Islam saja, semua agama pasti seperti itu, ya Bu Ani. Jadi ada istilahnya apa, larangan dan perintah, pasti ada, tidak hanya Islam saja. Jadi istilahnya apa, sesuatu yang diyakini yang berasal dari dalam hati. Kemudian nanti terkait dengan itu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini tadi. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi istilahnya apa? Kata disiplin itu hanya untuk kepatuhan saja. Oh, saya melakukan ini karena apa? Tata tertib misalkan. Oh, karena disuruh misalkan. Oh, ini terkait dengan peraturan yang harus dilakukan. Itu mungkin untuk sekarang itu budayanya seperti itu, tidak berasal dari apa yang diyakini dalam hati, tapi berasal seakan-akan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seakan-akan wah, orang nyaman makan besok sebelum jam 7, mungkin seperti itu karena merupakan peraturan. Akhirnya apa? Mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, pokoknya harus absen sebelum jam 7 misalkan itu. Karena apa? Belum berasal dari dalam hati, belum yakin bahwa itu kalau berangkat pagi itu ada istilahnya sisi positif dan negatifnya. Misalkan kalau yang rumahnya jauh, misalkan seperti saya, tidak arusnya kan tidak terlalu banyak kalau berangkatnya masih pagi, tapi kalau sudah agak siang arusnya nanti semakin banyak. Akhirnya apa?
merupakan keyakinan, akhirnya nggak istilahnya nggak perlu disambutkan dengan absen, tapi sadar oh berangkat pagi lebih enak, udaranya pun masih pagi kan masih agak fresh, agak enak. Tapi kalau sudah agak siang kan arusnya sudah istilahnya apa, arusnya sudah padat, udaranya sudah bercampur dengan knalpot yang beraneka macam dan lain sebagainya. Akhirnya apa, kalau merasa diyakini akhirnya tidak perlu istilahnya absen jam 7 enggak, tapi apa sudah dari dalam hati harus berangkat jam sekian, itu merupakan disiplin positif itu ya. Jadi tidak kayak istilahnya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu untuk tujuan mulia. Jadi istilahnya di sini nanti tujuannya untuk tujuan mulia, apalagi kalau terkait dengan anak didik kita kan, kita menghantarkan mereka ke cita-cita mereka tentunya sesuai dengan kodrat zaman yang sesuai dengan KHD tadi. Lanjut, untuk disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi istilahnya apa? Kita hargai sendiri, kita tanggung jawab terhadap apa yang kita yakini tadi. Ya misalnya seperti tadi, kita harus jam sekian harus ngajar, tidak harus istilahnya apa? Pak kepala nggak ada, masuknya nanti aja, itu kan berarti bukan istilahnya terkait dengan disiplin. Jadi Pak kepala ada tidak ada itu kita harus ngajarkan apa tanggung jawab kita, apa yang kita yakini terkait dengan tanggung jawab kita. Walaupun kadang ada sih yang maksudnya 5 menit nih 10 menit lagi ya, seperti itu. Macam yang namanya manusia kan tidak sempurna, tidak ada. Akhirnya ya boleh-boleh aja kalau memang sekali 2 kali, tapi kalau berkali-kali ya jangan. Tanpa diperintah orang lain, tentunya tadi tanpa diperintah bus masuk bus itu, ayo 50 jangan seperti itu. Karena apa, kita merupakan panutan untuk anak didik kita. Istilahnya apa? Guru adalah digugulang ditiru. Jadi kita itu ditiru oleh anak-anak kita. Makanya sebisa mungkin lah, sebaik mungkin lah kita menghargai terkait dengan waktu. Karena apa? Kita meyakini bahwa waktu itu nanti akan yang menjawab terkait dengan kita mengantarkan anak didik kita sesuai dengan perkembangan kodrat zaman. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu nanti kalau dikaitkan dengan anak didik, yaitu berarti profil pelajar Pancasila. Lanjut, misalnya ini ada kasus Ibu Yuli, guru kelas 9 di SMP Permata, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Roy. Beberapa anak telah mengeluarkan Roy yang mengeluhkan Roy yang mengantuk di kelas sehingga banyak tertinggal materi. Seringkali Roy ketika ulangan meminta jawaban temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Roy melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau posisi Bapak Ibu itu di posisinya Ibu Yuli, apa dicuekin Roy-nya atau lah urusanmu dewe ya kayak gitu? Mungkin salah satu bisa menjawab atau membantu Ibu Yuli terkait dengan kasus anak didiknya Roy yang sering mengantuk di kelas. Monggo dari Bapak Ibu guru-guru hebat di SMP 1 Koranggede terkait dengan kasus Bu Yuli. Bu Lulu, apa ini? Monggo Pak. Bisa. Kalau ada anak yang mengeluhkan karena mengantuk, mestinya dicari dulu mengapa si Roy itu sering mengantuk di kelas, dicari dulu. Kemudian apa alasannya? Apakah begadang yang tidak ada artinya, atau begadang karena membantu orang tua, atau hal yang lain? Ini perlu dicari dulu penyebabnya. Kemudian mungkin dari temuan alasan mengapa si Roy itu mengantuk, itu nanti bisa dicari jalan keluarnya. Misalnya kalau karena membantu orang tua, itu mungkin bisa diatur lagi, mungkin tidak terlalu malam, mungkin jam 7 sudah selesai, kemudian nanti bisa yang lain. Kalau alasannya yang lain, misalnya bermain game dan sebagainya sampai larut malam, nah ini juga perlu dicari jalan keluarnya. Jadi
pertama harus dicari dulu penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya itu tidak ditemukan, kemudian kemauan anak juga tidak tersampaikan, maka itu akan mengalami jalan buntu. Jadi kalau alasan Roy melakukan itu karena dia merasa kalau nilai saya jelek karena tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, maka akibatnya nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, pasti nanti akan mendapat sanksi. Jadi alasannya pasti kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena mungkin dimarahi oleh bapak guru. Jadi kalau saya tidak mengerjakan, mesti dimarahi, ya, atau dihukum. Jadi kalau anak sudah memikirkan karena ada hukuman, maka pasti dia akan mencari jalan pintas, sehingga perlu anak diberi motivasi untuk paham tentang tugas. Saya kira itu Bu. Mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal karena saya asik sendiri ya. Mohon maaf kalau kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali ya jawaban dari Pak Yudi. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, Pak Yudi terkait dengan jawaban dari kasusnya Bu Yuli. Sudah bagus ini, coba kita lihat terkait dengan kasusnya Bu Yuli ini ya. Dalam konteks tadi sudah yang dijawab Pak Yudi hampir sudah sama dengan apa yang tertulis di depan ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yuli sebaiknya mencari tahu dulu. Jadi alasannya apa? Roy kok ngantuk di kelas itu alasannya apa sih tadi? Membantu orang tua kah? Main game kah? Atau mungkin yang lainnya? Atau begadang kah? Nah itu tadi apa yang dikatakan Pak Yudi tadi sudah betul terkait dengan kalau dikaitkan dengan ini. Yang pertama itu Roy ngantuk dan orang tuanya tidak mengingatkan untuk lekas tidur di malam hari. Karena apa? Itu tadi mungkin tidak di rumahnya itu tidak ada orang tuanya sehingga dia itu bebas untuk mau tidur agak ya nggak masalah, tidur agak larut malam juga nggak masalah karena nggak ada yang mengingatkan. Apalagi ketika nanti kalau tidak ditidurkan di kelas, kalau nanti pas pulang kok ngantuk naik sepeda nanti kan bisa membahayakan. Akhirnya apa? Roy mengambil jalan pintas untuk tidur di kelas, akhirnya untuk mempertahankan diri atau survival ini. Terus yang kedua, teman Roy jadi perhatian Roy, love and belonging ini. Jadi istilahnya apa? Roy itu berbuat seperti itu untuk mencari istilahnya perhatian dari teman-temannya. Kalau yang dikaitkan dengan nomor 3, dia merasa hebat karena apa? Temannya jadi takut. Mulai tak kayak awas tak poploki, misalkan bisa seperti itu karena apa? Terkait dengan kekuatan atau powernya si Roy tadi. Kemudian yang keempat, Roy merasa bosan dalam rutinitas belajar Roy merasa bosan dengan rutinitas belajar sehingga dia begadang main game. Istilahnya apa? Dia mencari kebebasan. Sinau terus setiap malam sinau lama-lama bosan. Akhirnya apa? Dia mencari kebebasan atau freedom ini. Terus yang kelima terakhir, Roy hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Atau istilahnya dia akan puas, fun. Dia akan puas ketika teman-temannya kesal, mengeluh atau istilahnya mempermut istilahnya itu. Jadi dia akan merasa bahagia, bangga, senang, fun. Ini ya, itu terkait dengan penerapan disiplin positif yang dilakukan Ibu Yuli. Jadi yang pertama dan paling awal Bu Yuli itu mencari alasannya apa sih lah itu. Akhirnya kalau dikaitkan dengan kebutuhan hidup manusia itu tadi ada survival, ada love and belonging, ada power, ada freedom, ada fun. Itu 5 kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Lanjut nih, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika Roy itu bertindak seperti itu tadi pasti ada tujuannya. Kalau dikaitkan dengan teori motivasi perilaku, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi Pak, untuk menghindari hukuman.
Wah, aku nek ra bijine apa itu jangan-jangan diremedi sampai bijiku bagus. Kalau enggak nanti suruh lari atau gimana. Untuk menghindari hukuman akhirnya apa? Dia meminta jawaban ke temennya. Orang buka awas loh, kayak gitu. Istilahnya apa? Nanti itu maksudnya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ini, aku belum melakukan ini. Saya mau melakukan ini dengan catatan apa? Yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi Bapak Ibu guru lanjut tadi terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan terkait dengan kasus Naren, sehingga nanti panjenengan bisa memasukkan diri panjenengan itu sebagai guru yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, harapannya nanti anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman tadi. Kalau kita sudah bisa memposisikan terkait dengan posisi kontrol guru, itu ya ada 5 tadi. Lanjut. Kemudian kalau sudah terkait dengan posisi kontrol tadi, ini ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu biasanya terkait isinya itu biasanya terkait dengan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari yang namanya perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kalau menurut Gosen 98, suatu yang namanya keyakinan kelas itu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, di mana seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi istilahnya apa? Keyakinan kelas itu dibuat oleh Allah sendiri, kemudian nanti diyakini bahwa itu nanti akan membawa dampak baik bagi pembuat keyakinan kelas. Biasanya kalau kita masuk ke kelas kan ada istilahnya keyakinan kelas. Jadi biasanya nanti lebih mudah untuk dilakukan oleh anak-anak sendiri. Karena apa? Yang membuat anak tentunya dengan kita yang sebagai pemandu, akhirnya nanti anak lebih mudah untuk menjalankan terkait dengan keyakinan kelas yang mereka
buat sendiri. Lanjut, keyakinan kelas. Ini kalau dikaitkan dengan lingkaran ini ada paling kecil itu peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian yang paling lebar atau paling luar itu budaya positif. Jadi peraturan kelas itu sebutnya yang paling dalam, paling kecil terkait dengan keyakinan kelas. Lanjut, di mana untuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal tadi. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterangkan di lingkungan tersebut. Terakhir, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Jadi istilahnya apa? Setiap anak yang ada dalam kelas itu mempunyai kontribusi untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Akhirnya apa? Dengan harapan ketika anak mempunyai kontribusi, keyakinan kelas dapat berjalan dengan apa yang diharapkan tentunya oleh Bapak Ibu guru. Lanjut. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 8C. Mohon maaf bila tidak sempat izin. Di kelas 8C ini dokumentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya, bareng-bareng. Tepuk semangat. Untuk pembuatannya nanti jangan sampai menggunakan kata-kata negatif, misalkan janganlah buang sampah, gitu ya, janganlah buang sampah atau istilahnya apa, janganlah atau di kelas tapi menggunakan langsung kata saja, buanglah sampah pada tempatnya, gitu, jangan menggunakan kata-kata negatif. Paham maksud saya? Ini nanti saya bagikan, nanti setelah saya bagikan nanti kalian menulis di sini, setelah nanti selesai ditulis nanti di nempel di sini, nanti kita buat yang mana yang kita jadikan untuk keyakinan kelas untuk KPM setiap hari gitu guys. Bikin satu aja, jangan menggunakan kata-kata negatif. Yang misalnya yang besar biar kelihatan, nanti biar nih. Yang enggak ada apa ya enggak? Ya silakan dimulai. Di sebaliknya jangan yang ditempelin di sebaliknya. Nanti yang belakang itu nempel. Silakan dibuat, jangan menggunakan kata-kata negatif. Silakan buanglah sampah pada tempatnya. Ada tempat waktu jangan sampai kok. Jangan sampai terlambat. Jangan menggunakan jangan menggunakan kata-kata negatif. Silakan dibuat ya sekarang. Ya, satu aja, kan nanti satu kelas nanti kan ada beberapa. Nanti kita buat keyakinan untuk kelas kita. Ya, silakan dibuat yuk. Jangan turunan, untuk keyakinan kelas turunan. Bisa diskusi, ini sendiri aja. Ini kan kalau yang buat kamu sendiri kan nanti bisa kalian tahu sendiri. Kalau nanti diskusi, jangan kamu nggak bisa menjalankan terkait dengan keyakinan kelas yang kamu buat. Kalau sudah silakan ditempel, yang sudah silakan ditempel di depan. Nanti kita cari kesimpulan yang akan kita gunakan untuk keyakinan kelas kita setiap hari untuk KBM. Satu aja. Silakan ditempel, yang sudah silakan ditempel gantian. Yang sudah langsung ditempel tapi gantian.
Singkat pada jelas. Oh, bisa melakoni kira-kira kalian bisa menjalankan Kemudian lanjut kalau keyakinan kelas, mungkin dari Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sudah dijalankan sampai saat ini sudah dijalankan. Jalan sangat bagus. Sudah. Kita lanjut segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi terkait dengan segitiga restitusi itu biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Winner, kamu tahu mengapa dipanggil ibu? Kenapa? Karena saya tertidur di kelas. Kok bisa tertidur? Kenapa, Thomas? Karena saya dikatakan Kenapa kok capek? saya ikut sepak bola kalau sore. Cuma ikut sepak bola gitu aja? Enggak, sama habis itu malamnya bantu ibu dan ngerjain tugas sampai larut malam. Itu memang semuanya bagus Mas, tapi alangkah baiknya ketika kamu prioritaskan dulu untuk sekolah. Kira-kira langkah yang akan kamu ambil ketika kamu tinggal tidur di kelas itu apa kira-kira? Supaya tidak tertinggal mata pelajaran. Saya akan meminjam buku temanku. Kamu akan meminjam buku teman, benar ya Mas? Benar. Ya. Silakan nanti jangan diulang lagi supaya untuk kedepannya kamu lebih bagus, tidak tertidur di kelas, akhirnya materinya tidak tertinggal. Begitu ya Mas? Semoga untuk kedepannya kamu sukses dan tidak mengulangi untuk tertidur di kelas lagi. Terima kasih ya Mas. Perkenalkan, nama saya Winner Sandi dari SMA Negeri 1 Karanggede. Saya kelas 9C. Kesalahan saya tertidur di kelas saat pembelajaran kemarin ini. Maaf ya kemarin ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Panggil ibu ke sini. Tahu ibu, karena ibu menyontek di kelas saat pelajaran. Apakah menyontek itu merupakan keyakinan kelas, Mas? Tidak bu, maaf ya bu. Untuk langkah selanjutnya biar kamu tidak menyontek, apa yang akan kamu lakukan, Mas? Akan belajar. Saya akan belajar bu. Nanti kalau sudah belajar jangan ulangi lagi, Mas. Belajar yang berusaha belajar dulu. Diusahakan nanti nilainya biar nilai yang murni dan jujur. Terus, maksudnya semalam tidak belajar. Dan saya berusaha. Dan saya akan belajar. Untuk langkah kedepannya jangan diulangi lagi. Diusahakan untuk berlaku jujur supaya nilai kamu bagus dengan nilai yang murni, nilai murni untuk kedepannya ya Mas. Iya. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih bu. Ya, salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamid Alba dari kelas 9E, asal sekolah SMP Negeri 1 Karanggede. Dalam diskusi ini saya akan melaporkan tentang masalah saya, yaitu mencontek saat ujian. Terima kasih Bu Marhani atas arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.